Ketika sudah sampai di tempat rumah sahabat tadi, beliau pesan sama istri sahabat tadi, Bu, silakan kau buka sekarang, berikan makan kepada yang datang. Silakan. Hadirin jamaah berbahagia, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya makan itu hanya cukup untuk 5-6 orang, itu cukup untuk berpuluh-puluh orang tanpa sedikit pun berkurang. Ini apanya? Seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi, walaupun terlewatkan, di antara mukjizat baginda Rasul bisa melipat gandakan makanan dan minuman. Alhamdulillah. Imam Syafi'i mengatakan hayatul fata bil ghairi wal tuqa. Eksistensi pelajar santri adalah dengan ilmu dan takwa atau akhlak. Jadi ilmu dan takwa itu atau ilmu dan akhlak itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Orang punya ilmu saja dan punya akhlak, artinya dia pintar tapi tidak benar. Tapi kalau akhlak saja tidak pakai ilmu, orang jadinya benar tapi tidak benar. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Yesi Anwar, yang pada kesempatan hari ini diwakilkan sambutan atas nama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Mardiana SPD selaku Kepala TU MAN 13 Jakarta, Ibu Sri Mulyaningsih selaku Ketua Komite MAN 13 Jakarta, segenap para wakil-wakil kepala sekolah MAN 13 Jakarta, segenap para ibu bapak dewan guru yang kami hormati, ketua panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam MAN 13 Jakarta, akhina fil mahbub Adinda Ustaz Ahmad Fadli, sarjana sosial, para pengurus yang lainnya yang mohon maaf, mohon ikhlas dan radhiyallahu, walaupun saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan takzim kepada guru-guru kita hadir, terkhusus anak-anakku semuanya, siswa dan siswi Madrasah Aliyah 13 Jakarta, dari mulai kelas 10, 11, 12, yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, yang imut-imut dan yang amit-amit, yang mudah-mudahan kumpul kita pada kesempatan siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan, ridha dan lindungan di hadapan Allah Subhanahu. Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, pagi menjelang siang hari ini sengaja kita dikumpulkan di halaman Madrasah Aliyah Negeri 13 dalam rangka memperingati lahirnya manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yang kemuliaannya tidak pernah akan sirna walaupun banyak orang yang tidak pernah memuliakan beliau. Manusia yang hebat, yang dimuliakan dan dihebatkan oleh yang maha hebat. Walaupun banyak orang yang membenci beliau, banyak orang yang tidak suka terhadap beliau, tapi insya Allah beliau senantiasa menjadi manusia yang hebat, manusia yang mulia, bukan hanya di dunia tapi nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dulu kita bersimpul di tempat ini seperti yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, walaupun kita terlambat memperingati lahirnya beliau baginda Rasul, karena baginda Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya tahun 12 Rabiul Awal tahunnya tahun. Ngomong gajahnya biasa aja, nggak usah ngeliatin Pak Haji Syarif, nggak enak saya. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Rabiul Akhir. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Rabiul Akhir, tepatnya di tanggal 30 Rabiul Akhir. Ini artinya sudah kelewat ketika memperingati Maulid. Karena yang kita peringati adalah manusia yang mulia. Sampai kapanpun yang namanya peringatan Maulid
tetap enak, enjoy, mantap, tidak pernah ada kata terlambat untuk kita peringati maulidnya Nabi. Kita berharap mudah-mudahan dengan kita duduk bersih di tempat ini, ya Allah, bukan hanya di halaman MAN 13 Jakarta kau kumpulkan kami, yang terpenting suatu saat nanti kau kumpulkan kami di dalam surganya Allah Subhanahu. Ibu hadirin jamaah dan anak-anakku yang saya cintai, hari ini bertepatan pada tanggal 22 Oktober seperti yang disampaikan oleh beliau, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Adinda Ustadz Fadli, bertepatan hari ini ada merupakan momentum yang sangat bersejarah yang namanya Hari Santri Nasional. Mengapa saya perlu sampaikan hal ini? Bagaimana peringatan Maulid akan dilaksanakan? Bagaimana peringatan Maulid akan diadakan? Bagaimana peringatan Maulid akan dijalankan? Mohon maaf anak-anakku yang saya cintai, ini bisa terjadi karena perjuangan yang dilakukan oleh beliau-beliau para santri-santri yang made in Nusantara sebelum ada yang namanya Indonesia. Hari ini di samping kita membahas kelumit tentang Hari Santri, kita akan membahas sedikit juga tentang bagaimana beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang saya cintai, mungkin ananda sudah baca dalam sejarah di tahun 1922, di saat Mekah dan di Madinah dipegang oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan orang-orang sebelumnya. Artinya kalau kata guru kita Kang Mas Kiai Haji Abdul Mujib, dulu Mekah dan Madinah kalau lagi musim bulan Rabiul Awal, peringatan Maulid pasti akan dilakukan dimanapun berada. Bahkan di depan makam baginda Rasul, peringatan Maulid itu dilaksanakan dan dijalankan dulu. Ketika penguasa sudah berubah dengan paham-paham yang berbeda, maka situs-situs sejarah mulai dihancurkan. Makam para sahadat Nabi diluluh lantakan, makam keluarga baginda Rasul dihancurkan, sampai niat mereka ingin menghancurkan makam manusia yang paling mulia, yang dunia tidak pernah akan diciptakan, dunia tidak pernah Allah jadikan, manakala Allah tidak mengutus beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang kami hormati, siapa yang mempertahankan, yang memperjuangkan biar makam baginda Rasul tetap berada, maka sejarah tidak pernah akan bisa dibohongi. Pencetus utama tidak lain tidak bukan ada ketika ulama-ulama Nusantara berkumpul di satu tempat. Berkumpulan mereka dinamakan Komite Hijaz. Ringkas cerita, Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, pencetus dan pendiri Nahdlatul Ulama, beliaulah yang punya gagasan. Diutuslah murid beliau yang bernama Kiai Haji Abdullah Wahab atau Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ringkas cerita, berangkatlah beliau menuju yang namanya Madinah. Di tempat makam baginda Rasulullah ada. Di saat beliau sudah sampai, ringkas cerita, berbagai macam negosiasi dilaksanakan. Alhamdulillah, itu makam baginda Rasulullah sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, insya Allah akan terjaga keasliannya, terjaga tempatnya, terjaga makam dan kuburannya. Itu semuanya perjuangan yang dilakukan oleh ulama-ulama made in Nusantara yang sekarang kita kenal dengan Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu, jadi kalau di Indonesia itu wajar. Kalau kata Kang Mas Kiai Haji Abdul Mujib, nanti yang banyak masuk ke dalam surga itu kalau dideteksi, dihitung secara
Siapa-siapa yang masuk, itu mohon maaf loh, yang paling banyak di penduduk Indonesia nanti adanya di surganya Allah. Yang paling banyak nanti di surganya Allah adalah penduduk yang berasal di Indonesia. Alhamdulillah. Siapa di antaranya? Keluarga besar Madrasah Aliyah 13 Jakarta. Loh, bagaimana kita tidak bangga, anak-anakku yang saya cintai? Kalau di negara yang lain boleh mereka melaksanakan peringatan Maulid hanya momentum di tanggal 12 Rabiul Awal, tapi di Indonesia tidak mengenal 12 Rabiul Awal. Kapan saja, di mana aja, waktunya kapan terserah. Indonesia 24 jam selalu melaksanakan peringatan Maulid. Jangankan sekolah, jangankan tempat-tempat yang lainnya, sampai tempat yang mulia, Istana Presiden melaksanakan peringatan Maulid. Artinya apa? Istana Presiden Maulid, DPR Pusat Maulid. Kalau ada sampai sekolah yang nggak Maulid, ini perlu diperhitungkan apakah dia punya rasa nasionalisme atau tidak. Perlu diragukan. Ibu hadirin jemaah berbahagia. Nah, santri adalah merupakan pahlawan yang mau tidak mau diakui atau tidak, yang banyak berjuang dalam rangka memerdekakan Republik Indonesia. Ketika usulan-usulan yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, maka sesuai dengan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015, presidennya adalah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Maka setiap tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri, bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa sejarah, karena tanggal 22 Oktober adalah momentum yang tidak pernah akan terlupakan dalam sejarah. Capek mungkin ya, biarin, gak usah dibangunin sampai selesai acara, diemin aja. Nanti kita pulang masih ada di tempat ini. Anak-anakku yang saya cintai, apa sebabnya momentum Hari Santri ditetapkan tanggal 22 Oktober? Nah, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ketika Indonesia sudah merdeka, dibacakan proklamasi tepat di hari Jumat di bulan suci Ramadan yang dibacakan oleh Insinyur Haji Soekarno yang didampingi oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Harinya hari Jumat, bulannya bulan suci Ramadan. Agustus, September, Oktober. Maka para penjajah yang tidak puas karena mereka kalah di medan perang, mereka akan merebut kembali Indonesia ke pangkuannya. Apa yang terjadi, anak-anakku yang saya cintai? Di saat Bapak Insinyur Haji Soekarno mengutus utusan, kemana? Ke beliau Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, bertanya, Pak Kiai, bagaimana hukumnya di saat kita yang sudah merdeka ada penjajah-penjajah yang ingin merebut kemerdekaan Indonesia? Apa kata Mbah Hashim Asy'ari? Maka beliau putuskan dalam keputusan yang disebut dengan resolusi jihad. Wajib hukumnya umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan bukan hanya sebatas itu, mereka-mereka yang beragama Islam yang tinggal radiusnya 94 sampai 95 km dari daerah Surabaya, mereka wajib untuk berjuang dalam rangka memerdekakan Indonesia, yang pada akhirnya di tanggal 22 Oktober mulai ketika yang namanya pergerakan terjadi, maka puncak-puncaknya ada terjadi di saat tanggal 10 November, yang pada akhirnya kalau 10 November kita jadikan Hari Pahlawan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anak-anakku hadirin jemaah yang berbahagia, santri. Ada yang tanya, Pak Ustadz, mengapa ditetapkan Hari Santri bukan Hari Kiai? Pak Ustadz,
Mengapa ditetapkan hari santri bukan hari ustaz? Pak Ustaz, mengapa ditetapkan hari santri bukan hari ajengan? Karena bicara tentang santri, beliau-beliau yang ada di atas panggung, baik beliau yang pengasuh pondok pesantren, bahkan banyak di antara guru-guru Anda pernah menjadi santri. Kiai pasti pernah menjadi santri, tapi santri belum tentu jadi kiai, bisa jadi pengusaha. Santri pernah menjadi presiden, benar? Siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai pernah jadi wakil presiden, siapa? Profesor Dr. Kiai Haji Amin Ma'ruf. Kiai banyak jadi gubernur, kiai banyak jadi menteri, kiai banyak jadi aparat-aparatur yang lainnya. Maka kita duduk bersih di tempat ini, insya Allah 15 tahun yang akan datang, 10 tahun akan datang, yang nanti menjadi pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, yang mereka anak-anakku yang pernah sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 13 Jakarta. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Anak-anakku hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini perlu saya sampaikan biar kita paham, nak? Kata guru kita Kanda Kiai Haji Abdul Mujib, lihat di televisi yang lagi viral di tayangan salah satu stasiun TV swasta namanya Trans 7. Iya, tanggal 13 Oktober hari Senin, dalam tayangan Expos menampilkan bagaimana pondok pesantren terbesar bukan hanya di Indonesia tapi terbesar di dunia, yang muridnya berjumlah kurang lebih 50.000 santri. Pondok Pesantren Agung Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Dengan mudahnya mereka membuat narasi menyakitkan bukan hanya santri alumni Lirboyo termasuk saya. Bukan hanya menyakitkan pondok pesantren yang ada santrinya seperti Kanda Kiai Haji Abdul Mujib dan semuanya, tapi menyakitkan mereka-mereka yang semua mondok di pondok pesantren yang ada di Nusantara Indonesia. Dengan mudah mereka berkata bahwa ketika ada seorang santri yang berjumpa, bertemu dengan gurunya, dengan kiainya, bersalaman sambil membungkukkan wajahnya, membungkukkan badannya, seakan-akan kata mereka menyembah terhadap manusia. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Ada seorang santri dengan adabnya yang luar biasa, bertemu dengan kiai bukan pakai kaki berjalannya, pakai kedua lututnya, dianggap itu merupakan perbudakan yang menyesatkan. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Ada siswa dan siswi yang ada di MAN 13, setiap hari diatur kerja atau diatur yang namanya piket kelas. Ada yang membersihkan halaman, ada yang membersihkan papan tulisnya, ada yang membersihkan kelasnya. Itu dianggap ada merupakan perbudakan oleh mereka. Padahal itu salah satu pembelajaran bagaimana tanggung jawab kita terhadap lingkungan yang ada. Dan itu yang dipraktekkan oleh santri dan santriwan yang ada di Indonesia. Ibu hadirin jemaah anak-anakku yang saya cintai, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita mengapa Allah mengutus beliau baginda Rasul. Adanya bukan di Nusantara Indonesia, adanya bukan di tempat-tempat yang lainnya, tapi Allah mengutus beliau berada di Makkatul Mukarramah. Karena pada waktu itu dalam sejarah dijelaskan, mereka tidak pernah yang namanya punya sopan santun, mereka tidak pernah terdidik dalam akhlaknya, mereka tidak pernah terpelajar dalam adabnya. Maka Rasul diutus oleh Allah turunnya di kota Mekah. Seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku, kata Rasulullah, diutus ke muka bumi ini dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Insya Allah keluarga besar siswa dan siswi MAN 13 Jakarta adalah siswa dan siswi yang memiliki akhlak karimah yang bagus, yang memiliki adab yang cakep, yang memiliki sopan santun yang mulia, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah, yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, yang insya Allah di dunia kita bahagia, di akhirat Allah kumpulkan kita
di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saya cintai, jam 10:30 saya belum ceramah, masih pembukaan. Masih pembukaan. Biar kita semangat dulu ya. Kita yel. Kalau saya bilang man 13 is the best. Siap semuanya? Siap semuanya? Yang putri dulu, yang putri. Ya. Man 13. Ini anak putri informasinya hampir 600 orang loh. Yang jawab it's the best baru 201. Coba ulangi lagi yang putri. Man 13. Kurang kompak. Man 13. Yang cowok jangan kalah sama yang putri. Siap. Man 13. Wow, suaranya. Man 13. Udah dewasa, the best. Udah dewasa semuanya. Semuanya kompak, laki dan perempuan. Man 13. Man 13. Kalau saya bilang belajar, yes. Pacaran, belajar, pacaran, semuanya siap. Belajar, pacaran. Yang kelas 12 pas pacaran, yes. Hadirin jamaah yang berbahagia. Apa sebabnya kata guru-guru kita yang mulia? Ada Pak Haji Syarif, ada Akhina Al-Ustadz Hamdi, ada Ustadz Mudakir, ada Adinda Ustadz Yasir, ada Adinda Ustadz Ulul Amri, ada Pak Haji dan semuanya. Mengapa kita perlu belajar akhlakul karimah? Nah, seperti yang disampaikan Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, kita nih udah enak sekarang. Belajar nggak susah payah, belajar nggak mikirin bayar. Nah, dulu bagaimana orang-orang tua kita dengan susah payahnya mereka ingin belajar. Maka bagaimana ketika kita sudah berada di satu tempat, sekolah misalnya, pondok pesantren contohnya, atau lembaga-lembaga pendidikan yang lain umpamanya, kita harus berbeda dengan mereka-mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Madrasah Aliyah 13, seperti yang sudah Anda ketahui, visi dan misinya sudah jelas. Menciptakan dan menjadikan anak-anak yang ngerti dan paham tentang ilmu kemajuan, teknologi yang sangat luar biasa, sains yang sangat tinggi, tapi tidak pernah lupa dengan akhlakul karimah yang sangat luar biasa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana beliau memiliki akhlakul karimah. 10 tahun di Mekah, atau mengatakan yang lainnya 23 tahun beliau menyampaikan dakwah Mekah dan Madinah. Islam bisa menyebar sampai ke penjuru dunia. Satu yang menyebabkan seorang mereka tertarik dengan baginda Rasul, di antaranya apa? Karena Rasulullah memiliki akhlakul karimah. Anak-anakku yang saya cintai, coba siapa di antara ananda tercinta yang ngerti dan faham, yang bisa menyebutkan mukjizat baginda Rasul? Kalau bisa menyebutkan jumlahnya 5, akan saya siapkan hadiah uang cash sebesar 50.000 rupiah. Yang putri dulu nggak apa-apa, berdiri. Yang bisa menyebutkan 5 mukjizat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan hadiah uang cash sebesar 50.000 rupiah. Bisa? Ayo, bisa? Ayo, berdiri. Bisa? 5. Kalau 2 gampang, kalau 3 gampang. 5 deh, 5. Yang putra. 5 rawis. Oh, bisa. Oh, nih. Ya, alhamdulillah. Sini lah, maju.
Ya, sini. Izin Tuan Guru. Siap. Kamu namanya siapa? Fadilah. Fadilah kelas berapa? 10-6. 10-6. Mana teman-temannya Fadilah? Mana teman-temannya Fadilah? Oh. Ini teman Anda hebat nih. Ya, udah. Kalau boleh saya tahu udah besar cita-citanya mau jadi apa? Dosen. Mau jadi dosen, ya Allah. Doain Guru. Mudah-mudahan biar terrealisasi jadi dosennya. Ngomong-ngomong mau jadi dosen apa? Dosen agama. Dosen agama, alhamdulillah, insya Allah, yang nanti akan memberikan solusi yang terbaik buat umatnya ya. Dosen agama. Oke nak, sebutkan 5 mujizat baginda Rasul. Kalau bisa akan mendapatkan hadiah seperti yang saya janjikan. Kalau nggak bisa berarti nggak dapat. 5 ya, kurang dari 5 berarti nggak dapat ya. Oke, siap ya. Yang pertama. Oke, yang pertama mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ya. Al-Quran Al-Karim. Yang Terus. kedua, tangan-tangannya beliau ini bisa mengeluarkan air. Oh iya, Yang gimana? ketiga, membelah bulan. Nah. Yang keempat, Isra wal Mi'raj. Yang kelima, mukjizat ya. Iya. Yang kelima itu bisa bertemu sama Allah. Ya, duduk. Ulangi lagi, kayaknya belum jelas ya. Yang pertama Al-Quran. Yang pertama Al-Quran Yang kedua, yang kedua, jari jemarinya keluar air. keluar air. Yang ketiga, membelah bulan. membelah bulan. Yang keempat, Isra wal Mi'raj. Yang kelima, bertemu dengan Allah. Begitu ya. Ada lagi nggak selain itu? Baik. Ini jawabannya bukan dari saya ya. Kalau kata guru kita Kanda Kiai Haji Abdul Mujib bener, hadiah akan saya kasih. Kalau kata beliau nggak bener, harus balik ke lokasi lagi. Iya. Guru gimana Guru kira-kira? Insya Allah benar. Nah, kata guru bener, berarti berhak mendapatkan 50.000 rupiah. Alhamdulillah. Ya Allah, luar biasa. Itu guru yang bijak begitu, walaupun salah bener aja pokoknya. Bukan masalah maju benernya, tetapi ketika sudah maju, bagaimana melatih mental di hadapan teman-teman Anda semuanya. Luar biasa ya. Insya Allah akan mendapatkan hadiah 50.000 rupiah. Uang 50.000 rupiah ini bukan uang dari sekolah, asli uang saya ya. Maka biar lebih sempurna, ini nanti diberikan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang tadi sambutan. Maksudnya biar beliau sambutan sama kepala sekolah gitu maksudnya. Ibu mana ibu wakil? Ibu silakan Bu, dikasih Bu. Insyaallah. Fadli mana Fadli, ketua panitia? Iya. Iya, Ibu, silakan Bu, kasih Bu. Oh ya udah, nggak apa-apa, berkah pokoknya. Nih, catat dia, saya udah ngeluarin 500.000 tuh ya. Enggak bercanda. Ya, doain biar semuanya sehat ya. Karena uangnya buat siapa? Enggak tahu. Ya, selamat kata Ibu tuh. Barakallah ya. Ibu, makasih Bu ya. Nah, ini pancingan sebetulnya kalau dari saya habis nanti wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Gitu maksudnya kan. Baik, anakku yang saya cintai, luar biasa. Hadirin jemaah berbahagia. Yuk lanjut. Siapapun yang Allah utus ke muka bumi ini, Nabi dan Rasul pasti diberikan mukjizat oleh Allah. Tuh, teman Anda tadi sudah luar biasa. 5 mukjizat, bahkan lebih daripada itu dimiliki oleh beliau baginda Rasul. Suatu hari, baginda Rasul mengajak para sahabatnya untuk kerja bakti. Ketika beliau dan para sahabatnya sudah kumpul dalam rangka kerja bakti, nah, ada salah satu sahabat yang dipesan oleh istrinya, kalau bahasa kitanya, Pak, nanti selesai kerja bakti, ajak beliau baginda Rasul dan beberapa sahabat, tapi jangan lebih dari 5, mampir ke rumah kita. Saya siapkan makanan dan minuman, tapi mohon maaf, cuman tidak banyak. Ringkas cerita berkaitan dengan mujizat yang disampaikan oleh teman Anda tadi. Di saat baginda Rasulullah sudah mulai bekerja bersama dengan para sahabatnya, sahabat yang dipesan oleh istrinya menyampaikan, "Ya Rasul, ada apa? Selesai kerja bakti, saya punya keluarga mengharap dengan dan berapa sahabat untuk main ke rumah, udah disiapkan makanan." Kata baginda Rasul, "Alhamdulillah." Anak-anakku yang saya cintai, ketika hal ini disampaikan oleh sahabat tadi, Rasulullah bilang, mohon perhatian ya, nanti setelah kita kerja bakti, kita diundang makan oleh teman kita. Sahabat senang, padahal yang datang hampir 50 orang. Sahabat yang tadi menyampaikan ya amanah dari istrinya bingung. Waduh,
Yang disiapkan cuma 5 orang. Tapi kalau datang semua bagaimana? Rasul tahu resah, gundah gulana sahabat tadi. Dipanggil. Enggak usah khawatir. Kamu bilang sama istri yang di rumah, kalau saya belum sampai, itu makanan jangan sekali-kali dibuka sampai saya sampai. Ringkas cerita anak-anakku yang saya cintai, berangkat Rasulullah selesai kerja bakti dengan para sahabat-sahabat itu. Jumlahnya bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 10, berpuluh-puluh orang. Ketika sahabat tadi menyampaikan informasi kepada istrinya, alangkah terkejutnya. Kenapa? Bang, kan saya cuma pesan dengan baginda Rasul dan bersahabat. Mengapa yang lainnya? Yang ngumumin bukan saya, yang ngasih informasi bukan saya, tapi baginda Rasul langsung. Kata beliau, tenang, nanti urusan beliau. Anak-anakku, ketika sudah sampai di tempat rumah sahabat tadi, beliau pesan sama istri sahabat tadi, Bu, silakan kau buka sekarang, berikan makanan kepada yang datang. Silakan. Hadirin jamaah berbahagia, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya makanan itu hanya cukup untuk 5-6 orang, itu cukup untuk berpuluh-puluh orang tanpa sedikit pun berkurang. Ini apanya? Seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi, walaupun terlewatkan, di antara mukjizat baginda Rasul bisa melipat gandakan makanan dan minuman. Alhamdulillah. Anak-anakku, Ananda tercinta menyebutkan di antara mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abul Aswad, ada Abul Bukhturi, dan abu-abu yang lainnya, tapi tidak termasuk Abu Gosok. Diundang salah satu raja dari Yaman, namanya Hubayb bin Malik. Ketika Hubayb bin Malik berangkat ke Mekah bersama pasukannya, sengaja ingin menjatuhkan baginda Rasul. Ringkas cerita, di hadapan raja, baginda Rasul datang. Ini kalau dijelaskan sampai lama. Apa kata raja tadi? Engkau yang namanya Muhammad. Betul, raja. Kalau engkau ngaku sebagai nabi dan rasul, kata raja tadi, mampukah engkau memberikan petunjuk buat kami? Mampukah engkau menunjukkan mujizat buat kami? Kata baginda Rasulullah, insya Allah. Apa yang Tuhan minta? Anakku yang saya cintai, si raja tadi berkata, Muhammad, kalau engkau memang betul-betul sebagai nabi dan rasul, bisakah engkau membelah bulan terbelah menjadi 2? Nah, kalau beliau bukan nabi, nggak mungkin akan dilaksanakannya. Ini semuanya karena mujizat yang Allah berikan. Membelah bulan terbelah menjadi 2. Allah abadikan dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat ketika bulan terbelah menjadi 2. Anak-anakku yang saya cintai, dalam sejarah ini dijelaskan, ketika seorang raja tadi meminta baginda Rasul, waktunya masih belum tenggelam matahari, tapi dengan izin Allah, itu matahari tenggelam, kemudian muncul yang namanya bulan, kemudian bulan terbelah menjadi 2. Setelah terbelah menjadi 2, bulan masuk ke hadapan baginda Rasul, keluar yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri, bersatu lagi. Tapi hebatnya dengan izin Allah, itu bulan bersaksi di hadapan baginda Rasul dan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Salah satunya, teman Anda tadi menyebut, di antara mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya perintah yang Allah berikan kepada baginda Rasul yang tanpa melalui perantara siapapun, ketika Allah perintahkan untuk melaksanakan sholat dalam peristiwa yang sangat hebat, namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya tanya anak-anakku, baginda Rasul Isra dan Mi'raj berapa kali? Berapa kali? Baginda Rasul Isra dan Mi'raj berapa kali? Cuma 1 kali. Rasul hamba Allah yang mulia, yang paling dekat di hadapan Allah, yang namanya disandingkan oleh Allah, yang di surga disandingkan namanya oleh Allah. Mi'rajnya cuma hanya 1 kali. Katakan Mas Kiai Abdul Mujib,
Ada orang yang ngaku mi'rajnya sampai lebih daripada 1 kali, padahal bukan Nabi dan Rasul. Coba bayangkan. Anak-anakku yang saya cintai, mengapa Rasul kau panggil Nabi langsung? Mengapa Allah langsung panggil Nabi menghadapnya? Karena apa, nak? Kalau puasa boleh kita tinggalkan karena lagi sakit. Haji boleh nggak dijalankan karena nggak punya uang. Zakat boleh tidak dikeluarkan karena uang dan berasnya nggak ada. Tapi bicara tentang masalah sholat, selama ruh masih ada di kandung badan, maka sholat hukumnya maka sholat hukumnya maka sholat hukumnya Jujur dulu anak-anak yang sebelah kiri saya, yang laki-laki. Sekarang kita bicara tentang kejujuran. Tadi guru kita sudah ngomong, jujur. Siapa di antara anda tercinta yang tadi nggak sholat subuh? Oh, alhamdulillah, sholat semuanya ya. Walaupun sholatnya kemarin hari Senin, hari Selasa, begitu ya. Anak-anak yang putri ada yang nggak sholat subuh. Alhamdulillah, sholat semuanya. Oh, anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anakku yang saya cintai. Kata beliau guru kita Kandaki Haji Abdul Mujib. Di antara pesan yang pernah dilontarkan oleh baginda Rasulullah di saat beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini, apa di antara pesannya? Alaikum bis-shalah. Jangan tinggalkan yang namanya jangan tinggalkan yang namanya Kita bahas salat mencerminkan akhlak seseorang. Nah, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ada marga atau warganya meninggal dunia. Kemudian sahabat Abu Bakar datang dalam rangka menyolatkan jenazah. Yang putra pernah sholat jenazah ya? Yang putri hafal bacaan sholat jenazah. Di kelas 12 mungkin salah satu ujian praktek agama adalah melakukan sholat jenazah. Insyaallah perempuan walaupun mungkin hanya niatnya, nanti yang putra yang hafal bacaan surat, yang hafal bacaan takbir dalam sholat jenazah minggu ke depan akan saya berikan hadiah seperti yang tadi, Rp50.000. Ya, jadi sholatnya sholat laki-laki niatnya kayak apa, yang perempuan niatnya kayak apa, takbir pertama dibaca apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Yuk, yang bisa. Kalau tadi yang laki, yang perempuan ada yang bisa nggak? Yang cewek, yang putri ada yang bisa? Pak, tuh, ini bisa nih. Biar gantian. Nak, maju nak. Lihat. Ayo, maju. Wah, luar biasa. Ayo. Alhamdulillah. Siap. Oke, nak. Maju ke depan. Iya, nggak apa-apa. Ya, ayo. Bukan masalah salah benar ya. Yang penting majunya. Yang putri dulu deh. Ayo. Walaupun ada. Ayo. Siap. Anak. Sini. Alhamdulillah. Oke, nah, sini nak. Menghadap sana. Menidin para guru. Sini nak. Deketan. Nama kamu siapa nak? Nata. Kelas berapa? Kelas 10 apa? 10-4. Mana teman-temannya 10-4 di Nata? Oh, doain ya biar anak-anak Nata bisa menebak nih. Bisa ya? Oke, kiai-kiai ada di belakang guru-guru. Niat jenazah sholatnya untuk laki-laki kayak apa, untuk perempuan kayak apa? Ya, yang laki dulu ya, atau yang perempuan terserah dah. Ya perempuan nggak apa-apa. Sholli. Ya. Sholli. Oke, kalau yang putra bisa? Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Oke. Ya, ada nggak apa-apa deh, yang penting bunyi. Oke, siap. Terus habis itu takbir. Ya, takbir yang pertama baca apa? Terus deketin dikit. Takbir yang pertama baca Fatihah. Hafal ya surah Fatihah ya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siap. Takbir yang kedua. Bacanya apa? Takbir yang kedua. Salawat. Nah, cukup. Oke. Takbir yang ketiga.
Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Oke, dah cukup. Nah, kedua yang keempat. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tafkinna ba'daha wa'khudana wa laha. Oke, ya sadaqallah. Gimana guru? Hebat ya? Ya Allah. Kalau yang di pesantren hafal, wajar pesantren. Ini di madrasah aliyah negeri loh. Kalau bukan MAN 13, nggak mungkin akan bisa seperti ini. Siapa dulu guru-guru agamanya? Ya Allah, luar biasa. Adinda Nata bisa menyebutkan dari mulai niatnya, bacaannya, lengkap salat jenazah. Karena kata beliau, kanda Kiai Haji Abdul Majid jawabannya benar, maka berhak mendapatkan uang Rp50.000. Yang uang ini dari saya akan diberikan oleh Kepala TU MAN 13 Jakarta. Ada Kepala TU? Oh, ada kepala sekolah. Oh, alhamdulillah, selamat datang kepada Bunda Dr. Anda Yesi Anwar. Alhamdulillah. Bu, silakan Bu. Dari tadi Ibu datang? Oh, alhamdulillah. Mohon maaf Bu, kalau baru datang saya sudah mengeluarkan uang hampir 500.000 Bu. Ini pancingan buat kepala sekolah ini. Ya, mohon maaf Bunda, mohon maaf Bu. Nanti diganti ya? Siap, enggak usah ragu-ragu. Ya. Terima barakallah. Ya Allah, mudah-mudahan. Makasih, siap Ananda. Bu. Semoga berkah. Amin, amin. Ya, Bunda, makasih. Saya izin lanjut lagi. Andina, siap duduk lagi. Maafin Bu, baru tahu saya ada datang Ibu Kepala Sekolah kita. Selamat datang para Ibu Kepala Sekolah, Bunda Dr. Anda Hajjah Yesi Anwar. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjut sedikit lagi. Begini nak. Ketika sahabat Abu Bakar di masa pemerintahannya ada salah satu masyarakat yang meninggal dunia. Ringkas cerita, yang namanya orang meninggal dunia, nah, sehebat apapun Anda, kuat anggota tubuhnya, hebat jabatannya, banyak hartanya, kalau meninggal dunia pasti membutuhkan orang lain. Benar? Benar? Emang kalau udah meninggal dunia bisa mandi sendiri? Emang kalau udah meninggal dunia bisa pakai kain kawan sendiri? Emang kalau udah meninggal dunia bisa sholat sendiri? Emang kalau udah meninggal dunia bisa ke kuburan sendiri? Maka pasti perlu orang. Hadirin jemaah berbahagia, ringkas ceritanya, di saat ini jenazah sudah dimandikan, sudah dikasih kain kafan, diberangkatkan ke tempat sholat, maka di saat akan disolatkan, anak-anakku yang laki, pernah ketika jenazah melihat akan diberangkatkan ke masjid, pernah lihat kurung batang? Pernah lihat kurung batang? Warnanya apa? Warnanya hijau. Ada tulisannya? Ada tulisannya kullu nafsin dha'iqatul maut. Di sebelah kiri tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi. Depannya lafaz Allah, belakangnya lafaz Muhammad. Mohon maaf kalau katakan Kiai Haji Abdul Mujib, kalau ada yang nanya teman kita, orang Islam kalau meninggal dunia kok ada kurung batangnya, ada tutupnya, ada tulisannya banyak, itu apa terjemahnya? Kata beliau, jawab kepada mereka, terjemah bebasnya cuma satu, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Emang ada yang mau pura-pura masuk? Saya pengen nyedengin kurung batang, muat apa muatnya? Nggak usah disedengin, insya Allah muat. Anak-anakku yang saya cintai, di saat jenazah udah siap akan disolatkan, sahabat Abu Bakar udah siap dengan sahabat yang lainnya. Usolli, laki-laki, ala hadzal mayyiti. Kalau perempuan, usolli ala hadzihil mayyitati arba'at takbiratin fardhul kifayah adaan imama lillahi ta'ala Allah. Di saat dia akan mengucapkan takbir Allah, tiba-tiba itu kurung batang bergerak. Nih, yang laki pernah sholat jenazah. Kalau kita ikut sholat jenazah, tahu-tahu kurung batang di depan bergerak. Pertanyaannya, sholat lanjut apa kabur? Ada jenazah di depan kita pengen sholati, tahu-tahu kurung batangnya bergerak. Sholatnya lanjut apa kabur? Lanjut apa kabur? Kalau kabur itu jenazah bangsi. Apa kata jenazah? Ngikut. Anak-anakku, ini perhatian buat kita. Di saat beliau akan membacakan salat usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhul kifayah adaan imama lillahi ta'ala Allah. Di saat beliau akan mengucapkan takbir Allahu Akbar, bergerak yang namanya kurung batang. Maka kata sahabat Abu Bakar, mohon maaf, salat kita tunda sejenak, kita lihat ada apa di dalam kurung batang. Dibuka pelan-pelan. Ketika dibuka, apa yang terjadi? Di kurung batang ternyata
sudah ada ular yang sedang makan itu jenazah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Padahal yang meninggal dunia bukan pecinta ular loh. Padahal yang meninggal dunia bukan si Panji penjinak ular loh. Padahal yang meninggal dunia bukan yang jualan ular loh. Tahu-tahu di dalam kurung batang ada ular yang sedang memakan itu jenazah. Ketika melihat itu ular ada di kurung batang, sekilas, secepat itu sahabat Abu Bakar mengambil pedangnya. Di saat ingin membunuh itu ular, biiznillah, dengan izin Allah, tahu-tahu ular bisa ngomong. Ada ular bisa ngomong. Saya tanya, kira-kira percaya nggak kalau ular bisa ngomong? Percaya nggak kalau ular bisa ngomong? Orang dewel-dewel Sumbang aja bisa ngomong. Ada mulan bisa ngomong. Ini ular. Di saat akan dibunuh oleh sahabat Abu Bakar, tahu-tahu itu ular bisa bicara. Apa ucapan yang keluar dari ular? Ular tadi berkata mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasul. Itu ular ngomong bahasa Arab. Apa sebabnya? Karena tinggalnya di Arab. Mungkin kalau ular tinggalnya di Jakarta, ngomongnya pakai bahasa Betawi. Mungkin kalau ularnya tinggalnya di daerah Sunda, ngomongnya pakai bahasa Sunda. Mungkin kalau ularnya tinggal di Jawa Timur seperti Kandaki Haji Mujib, mungkin pakainya bahasa Jawa Timur. Ini ular pakai bahasa Arab. Ya Abu Bakar, limadza antaqtuluni wa laysa li dzambun wala khata'un. Kata ular, ya Abu Bakar, mengapa kau ingin membunuhku sementara aku tidak pernah punya salah dan dosa kepada engkau? Sahabat Abu Bakar tanya, ya hayat, ma khataya. Kata sahabat Abu Bakar, emang dosa apa yang dilakukan ini jenazah sehingga engkau diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa ini jenazah? Ular ditanya. Shh. Yang ditanya siapa? Yang ditanya siapa? Sama siapa? Sama sahabat Abu Bakar. Siapa yang ditanya? Ular. Sama siapa? Sama sahabat Abu Bakar. Kata sahabat Abu Bakar, hai ular, mengapa kau ada di tempat ini menyiksa orang ini? Apa yang kau lakukan? Ditanya oleh sahabat Abu Bakar. Ini ular diam, nggak jawab. Ditanya lagi, ya hayat ma khatayahu. Hai ular, apa dosa yang dilakukan ini jenazah? Ular nggak jawab. Tapi dalam hati ular ngomong. Hati ular ngomong, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Ini sahabat Abu Bakar pengen tahu aja apa pengen tahu bingit nih? Ular bicara. Kata ular, ya Abu Bakar, ini jenazah selama hidupnya melakukan perbuatan 3 dosa. Ada berapa? Ada berapa? Kalau satu perkara saya jelaskan setengah jam, jam 1 baru selesai. Satu yang saya jelaskan. Apa dosa yang pertama kata sahabat Abu Bakar? Apa kata ular? Yang pertama, ya Abu Bakar, idza sami'al adzan la yaji'u bil jamaah. Kata beliau Kang Mas Kiai Mujib, idza sami'ain dalam nalikane krungu opo al adzanu adzan la yaji'u ora teko bil jamaah kelawan nglakoni jamaah. Paham gak kira-kira? Bahasa terjemah bebasnya begini. Kata ular, yang pertama dosa yang dilakukan ini jenazah. Ketika di dunia dia mendengar suara adzan, dia tahu suara adzan, tapi dia tidak pernah melaksanakan sholat. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Jujur, ada nggak di antara kita yang begitu? Di masjid udah kenal Allahu Akbar. Nah, orang tua kamu sudah ngingetin, nah, sudah azan loh. Apa kata Anda? Tenang ma, baru juga azan. Anak-anakku lagi di rumah bukan di sekolah. Azan sudah berkumandang, diingatkan oleh ibu-ibu Anda. Nah, sudah azan, nah, sholat. Apa kata Anda? Tenang ma, baru juga azan. Selesai azan, sambil nunggu orang melaksanakan salat jamaah, biar syiar, biar mereka cinta sama baginda Rasul, muadzin baca salawat. Salatullah salam ala Rasul. Salatullah
ala yasin. Udah 2 menit nggak ada yang datang. Salawat yang sama, lagunya beda. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini salawat yang diciptakan oleh beliau Hadhul Karam Kiai Haji Ali Mashkur namanya, lulusan pondok pesantren Lirboyo yang berasal dari Rangel, Tuban. Ini salawat dikarang sama beliau. Ini salawat salatullah salamullah di versi lagu apa saja, dinyanyikan model kayak apa saja, paling enak dengarnya. Udah 3 menit baca selawat nggak datang-datang juga. Mana orang jamaah yang nggak datang-datang? Ini muadzinnya terus ganti selawat lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Karena yang baca selawat muridnya beliau Kiai Abdul Mujib, akhirnya pakai bahasa beliau. Dugus si Allah kala nyengapura sekabehe dosa kula. Di sampingnya ada orang Kerawang, ngomong tarik mang. Udah 2, 3, 4, 5 menit dibacakan selawat, nggak datang-datang juga. Mohon izin para tuan guru, mohon izin ibu, bu, di masjid tertentu ada orang baca selawat diomelin. Ada orang baca selawat ketika adzan selesai sambil nunggu jamaah dikomentarin, bahkan dikirimi surat. Saya pernah menyaksikan dikirimin surat karena Kiai Abdul Mujib nggak berani lewat orangnya, ditaruh di atas mimbar. Isi suratnya begini: besok selesai adzan nggak usah baca selawat karena ganggu orang yang lagi sholat sunnah. Apa kata mereka? Yang baca selawat seperti mengundang syaitan. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Ada jamaah yang matur, saya bilang teruskan baca selawat, bukan yang baca selawat yang mengundang syaitan. Kamu yang komentar ini adalah syaitan. Hari ini kita diingatkan, anak-anakku yang saya cintai, cuma satu makhluk Allah di saat kelahiran baginda Rasul yang nggak pernah senang, yang nggak pernah bahagia, yang nggak pernah cuma sukacita, cuma satu, yang namanya iblis laknatullah. Hikmah peringatan Maulid pada kesempatan hari ini, nah, kalau di antara ananda tercinta, waktunya sholat telah tiba, mendengar suara azan, tahu azan sudah berkumandang, terus dia tidak melaksanakan sholat sampai lewat waktunya, yang pada akhirnya dia tidak melaksanakan sholat. Ingat, nanti ketika sudah meninggal dunia, maka ular akan nanti memberikan azab buat kita semuanya. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Anak-anakku yang saya cintai, hikmah peringatan Maulid sampai kapanpun tidak pernah akan habis kita bahas. Yang terpenting adalah seperti yang diinginkan oleh guru-guru kita, ibu kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, para dewan guru yang mulia. Ayo jaga akhlakul karimah. Nah, beberapa hari yang lalu, mohon maaf ibu bapak guru, kita prihatin dan sedih. Ada ibu kepala sekolah perempuan kebetulan yang menegur ada siswanya yang merokok di area sekolah. Man 13 jelas siswa dilarang merokok. Jelaskan? Jelaskan? Ada siswa yang merokok di area sekolah. Ibu kepala sekolahnya bilangin udah, nasehatin udah. Ini kayak anaknya rada ngelawan nih. Mungkin bahasa anak tuh, rokok saya, yang beli saya, uang dari bapak saya. Buat apa ibu ngelarang-larang saya? Kayaknya begitu nih. Akhirnya ibu tuh kesabarannya hilang, dipukul itu anak. Kalau perempuan kan nggak mungkin keras pak. Beda kalau yang mukul kayak Mujib. Apalagi saya, mati tuh orang. Tapi di bukunya pasti dengan kasih sayang. Ya Allah, nah ini proses pendidikan yang sekarang terjadi loh, nah. Udah jelas salah, lapor sama orang tua, bukan diklarifikasi, bukan di cross check.
langsung direspon apa yang disampaikan oleh anaknya. Dilaporkan ibu kepala sekolahnya. Bukan hanya itu ibu, diprovokasi wali murid yang lainnya. 2 hari itu anak-anak melakukan pemboikatan tidak sekolah. Kalau tidak ada provokasi, nggak mungkin. Nah, sekolah yang lain boleh begitu. Nah, tempat yang lain boleh begitu. Tapi Man 13 harus jauh dari itu. Insya. Nah, 1 menit lagi. Ibu bapak guru Anda dulu ketika sekolah lapor sama orang tuanya nangis. Pak, ngapa nangis? Tangan saya dipukul. Sama siapa? Sama bapak ibu guru. Yang mana? Yang kanan. Coba yang kiri. Dipukul lagi sama orang tua kita. Apa sebabnya? Kamu pasti yang nakal. Kamu pasti yang keliru. Itu pendidikan yang luar biasa. Maka beliau menjadi guru-guru yang hebat. Maka anak-anakku yang saya cintai, baginda Rasulullah diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Ayo, jaga akhlak kita dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi panutan untuk semuanya yang ada di lingkungan kita, agar kita menjadi panutan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena yang kita ikuti tidak lain tidak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau saya bilang panutan kita Rasulullah, idola kita Rasulullah. Siap semuanya? Panutan kita idola kita Man 13 pacaran, belajar. Sahabat Abu Bakar nanya sama ular, dosa apa yang dilakukan ini orang? Kata ular, udah siang waktunya, nanti kita sambung pada maulid akan datang. Itu mungkin saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Makasih pada semua guru yang telah mengundang saya. Anak-anakku tangannya semuanya begini semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Oh, yang laki tangannya semuanya bye semuanya. Mudah-mudahan dengan kita duduk bersimpul di tempat ini, semuanya saatnya nanti kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makasih perhatiannya dari saya. Allahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja anak-anak sekalian, Imam Syafi'i mengatakan hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Eksistensi pelajar santri adalah dengan ilmu dan takwa atau akhlak. Jadi ilmu dan takwa itu atau ilmu dan akhlak itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Orang punya ilmu saja dan punya akhlak, artinya dia pintar tapi tidak benar. Tapi kalau akhlak saja tidak pakai ilmu, orang jadinya benar tapi tidak benar. Maka siswa-siswi Man 13 hendaklah jadi siswa-siswi yang pintar dan pintar. Semoga yang hadir semuanya ini diberikan umur panjang yang barokah, yang keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Anak-anak kita dan anak-anak semuanya ini dijadikan pribadi-pribadi yang sholihin, sholihat, salimin, salimat, fi dunya wal akhirah. Kita doakan Indonesia aman, damai, makmur dan mulia. Hal ini yang wa'ala dunia salihah ila hadrati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la tad'alna fi muslimin dhanban illa ghafar wa la hamna illa farajta wa la hawla illa sadaqta
ولا مغلوب إلا انصرت ولا مغلوب إلا شكرت ولا ضال إلا هديت ولا جاني إلا عدت ولا دين إلا قضيت ولا حاجة إلا قضيت إلا قضيتها وأصلحتها رحمتك يا رحمن اللهم علمني من أخبرني وأعطيك وعلى وارزقنا فهم النبي خير المرسلين اللهم أخرجنا من نور فهم وأخرجنا من نور وافتح لنا أبواب رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والمخاطرات اللهم إنا نسألك من خير ربنا إنك جاء الناس يوم القيامة والدين إن الله لا يستغفر المعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بالعاجزين وخير رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.